Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengadili nama Taruna Muda Fatinamid, Taruna Madya Fatinamid, Prodi TMP 2A, NIT 2230041. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pada sistem kendali. Istilah yang pertama adalah input. Input atau masukan adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Masukan juga sering disebut respon keluaran yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada keluaran. Keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Tiga adalah plan. Plan seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan, misalnya pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Yang keempat, proses. Proses adalah berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses, misalnya proses kimiawi, fisika, biologi, dan lain sebagainya. 5. Sistem. Kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan untuk istilah yang keenam ada diagram blok. Diagram blok adalah bentuk kotak persegi panjang yang digunakan untuk mempresentasikan model matematika dari sistem fisik. Contohnya adalah kotak pada gambar 2.3. Istilah yang ketujuh adalah fungsi alih atau transfer function, yaitu perbandingan antara keluaran atau output terhadap masukan atau input suatu sistem pengendalian. Suatu misal fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka gambar 2.3 dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. Demikian pula fungsi alih pada gambar 2.3. Berikut adalah gambar 2.3 tentang sistem pengendalian loop tertutup. Kemudian untuk istilah yang delapan adalah sistem pengendalian umpan maju. Sistem kendali ini disebut juga sistem pengendalian loop terbuka. Pada sistem ini keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian sebagaimana dicontohkan gambar 2.1. Di sini kinerja controller tidak bisa dipengaruhi oleh input referensi. Yang sembilan adalah sistem pengendalian umpan balik. Istilah ini sering disebut juga sistem pengendalian loop tertutup. Pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem keluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. Yang ke-10 ada sistem pengendalian manual. Sistem pengendalian di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan dalam menjalankan perintah sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali jarak tertutup. Tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki. Permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan, sedangkan penglihatan bertindak sebagai sensor. Operator berperan membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki dan kemudian bertindak untuk membuka atau menutup katu sebagai aktuator guna mempertahankan keadaan permukaan yang diinginkan. Yang ke-11 ada sistem pengendalian otomatis. Sistem pengendalian di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia digantikan oleh sistem kontrol yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga bisa menggunakan seperti yang dilakukan manusia. Di dunia industri modern banyak sekali sistem kendali yang memanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk industri yang bergerak pada bidang yang prosesnya membahayakan keselamatan jiwa manusia. Berikut ini adalah gambar 2.5, yaitu gambar sistem pengendalian level cairan secara otomatis. Kemudian untuk yang ke-12 adalah variabel terkendali. Besaran atau variabel yang dikendalikan biasanya besaran ini dalam diagram kotak disebut proses variabel. Untuk istilah yang 13 adalah manipulate variable, yaitu masukan dari suatu proses yang dapat diubah-ubah atau dimanipulasi agar proses variabel besarnya sesuai dengan set point, sinyal yang diumumkan pada suatu sistem kendali yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan keluaran sistem kontrol. Masukan proses pada gambar 2.4 adalah laju aliran fluida yang keluar dari bejana, sedangkan masukan proses dari gambar 2.5 adalah laju aliran fluida yang masuk menuju bejana. Laju aliran diatur dengan mengendalikan bukaan katup. Kemudian istilah yang ke-14 adalah servo mekanisme, yaitu di mana sistem pengendalian di mana keluarannya berupa besaran-besaran mekanik seperti percepatan, kecepatan, posisi, torsi, putaran, dan sebagainya. Besaran-besaran inilah yang sebaiknya dimengerti dan dipahami bagi engineer, sehingga mengetahui bagaimana sistem pengendali akan diaplikasikan. Yang ke-15 adalah sistem pengendalian digital, yaitu dalam sistem pengendalian otomatis terdapat komponen-komponen utama seperti elemen proses, elemen pengukuran, elemen controller, dan final control element. Yang ke-16 ada gangguan atau disturbance, yaitu suatu sinyal untuk mempunyai kecenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keluaran sistem pengendali. Secara ini juga lazim disebut load. Yang ke-17 adalah sensing element, yaitu bagian paling ujung suatu sistem pengukuran atau sering disebut sensor. Sensor bertugas mendeteksi gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem controller. Sistem dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on atau off,
Menggunakan limit switch seperti sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus seri, serta sistem mata kamera. Itu yang ke-18 ada aktuator. Aktuator adalah piranti elektromagnetik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik, sistem pneumatik, dan hidrolik. Untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator atau torsi gerakan maka bisa dipasang sistem gearbox atau sprocket chain. Yang ke-19 adalah transmitter. Alat yang berfungsi untuk membaca sinyal sensing elemen dan mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. Kemudian untuk istilah yang ke-20 ada transducer, yaitu piranti yang berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengalih sinyal. Suatu contoh mengubah sinyal gerakan mekanis menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. Karena antara transmitter dan transducer dirancukan. Keduanya memang mempunyai fungsi serupa. Transducer lebih bersifat umum, namun transmitter pemakainya pada sistem pengukuran. Yang ke-21 adalah measurement variable, yaitu sinyal yang keluar dari transmitter. Ini merupakan terminal sinyal pengukuran. Kemudian yang ke-22 ada namanya setting point, yaitu besar variabel proses yang dikehendaki suatu controller akan selalu berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point. Yang ke-23 ada error, yaitu selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nilainya bisa positif atau negatif tergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil error terhitung, maka makin kecil pula sinyal kendali controller terhadap plan hingga akhirnya mencapai kondisi tenang. Yang ke-24 adalah alat pengendali atau controller. Alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan 3 dari 4 tahap pengaturan, yaitu membandingkan set point dengan instrumen variabel, menghitung beberapa banyak koreksi yang harus dilakukan, dan mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungannya. Yang ke-25 adalah control unit. Itu bagian unit controller yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Kemudian yang ke-26 ada final control element, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengubah measurement variable dengan memanipulasi besarnya manipulate variable atas dasar perintah controller. Yang ke-27 adalah sistem pengendali kontinu, yaitu sistem pengendalian yang berjalan secara kontinu pada setiap saat. Respon sistem selalu ada pada gambar 7. Sinyal E yang masuk ke controller dan sinyal M yang keluar dari controller adalah sinyal kontinu. Yang ke-28 adalah sistem pengendalian adaptif, yaitu sistem pengendalian yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Yang ke-29 adalah sistem pengendalian diskrit atau digital, yaitu sistem pengendalian yang berjalan secara diskrit. Proses pengendalian tidak berjalan setiap saat, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Contohnya pada gambar 2.6, sinyal E yang masuk controller dan sinyal M yang keluar dari controller adalah sinyal digital. Sampler pada gambar 2.6 digunakan untuk mengubah dari sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Rangkaian loading device dipakai untuk mengubah sinyal digital ke sinyal kontinu. Yang ke-30 ada respon antar rangsangan, yaitu setiap isyarat masukan yang dimasukkan dari luar dan memengaruhi keluaran terkendali. Untuk yang terakhir yaitu yang ke-31 yaitu sistem regulasi otomatis, yaitu sistem pengendalian di mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang telah ditentukan terlebih dahulu, atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensinya. Terima kasih, sekian hal yang bisa saya paparkan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.